refleksi akhir tahun Kejaksaan Agung Republik Indonesia berlokasi di Media Center Gedung Kejagung RI. Jalan Panglima Polim nomor 111 RT 11 RW 7 Kramat Bela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, 31 Desember 2024. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merilis capaian kinerja sepanjang tahun 2024 melalui Harley Siregar selaku Kapus Penkum Kejagung. Acara ini dihadiri oleh media TV nasional cetak dan online. Nur Laila, reporter Palapa TV, melaporkan dari lokasi acara. Rekan-rekan media, sebelum kami menyampaikan rilis terkait soal kinerja Kejaksaan tahun 2024, tentu pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh rekan-rekan media yang atas undangan kami telah meringankan langkah untuk hadir pada kesempatan yang baik ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan sejauh mana capaian kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2024. Rekan-rekan media terkait capaian kinerja. Yang pertama, bahwa pada kesempatan yang baik ini Jaksa Agung Republik Indonesia menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2024 kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan, dan selamat menyongsong tahun baru 2025 yang beberapa waktu lagi akan kita masuk ke tahun 2025, tentu dengan harapan di tahun 2025 yang akan datang tentu semua kondisi dan situasi akan lebih baik lagi yang akan kita alami di tahun 2025. Sekaitan dengan itu, Bapak Jaksa Agung juga mengapresiasi dan bersyukur kepada seluruh komponen anak bangsa atas situasi ini, karena di tahun 2024 ada tertib hukum, ya, ada tertib hukum yang dapat terjaga dengan baik, ditandai dengan berbagai agenda nasional dapat berjalan dengan baik. Saya kira ini hal yang harus kita syukuri, ya. Kemudian Bapak Jaksa Agung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh media sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, karena telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Dan diharapkan di tahun 2025 tentu peran media juga akan semakin lebih besar lagi dalam birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan narkotika sebagaimana merupakan bagian dari akta cita pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Itu hal yang Bapak Jaksa Agung sampaikan agar media dan seluruh komponen anak bangsa dapat memahaminya dengan baik. Rekan-rekan media, izinkan kami juga menyampaikan capaian kinerja pada Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 dalam semua bidang, ya. Setelah kami kompilasi nanti tertulisnya kami sudah buatkan dalam bentuk buku, akan dibagikan, ya, sebagai bahan untuk kita semua. Satu, realisasi anggaran sebesar 18.698.589.118 rupiah, atau setara persentase mencapai 97,43%, ya, 97,43% dari pagu anggaran sebesar 19.114.301.734.000 rupiah. Jadi saya kira ini satu prestasi catatan yang sangat luar biasa, karena penyerapan anggaran realisasi bisa sampai 97,43%. Sedangkan yang kedua, realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, ya, yang kita peroleh dari tahun 2024 sebesar
2.669.888. Jadi 2 triliun lebih itu menyangkut PNBP. Dari target, tentu ada targetnya, ya. Dari target 1.700.225.085.000, ya. Dari target yang hanya 1,7 kita bisa meraih, memperoleh, merealisasikannya sampai 2 triliun lebih, ya. Kemudian realisasi kinerja pada bagian reformasi birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia pada triwulan ketiga dalam mendukung upaya transformasi pelayanan publik dengan indikator kinerja IK1, presentasi Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM sebanyak 21 satker dari target 33 satker. Ini juga sangat signifikan, ya. 21 satker ini akan mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, ya. Wilayah birokrasi bersih melayani elektronik atau SPBE, antara lain telah melaksanakan 13 kegiatan indeksasi SPBE dan 5 kegiatan dalam implementasi kebijakan arsitektur SPBE. Itu terkait dengan capaian kinerja bidang pembinaan. Kemudian capaian kinerja bidang intelijen. Dia bersifat operasi dan kegiatan. Dapat kami sampaikan bahwa Satgas 53 melakukan 21 kegiatan. Kemudian Satgas Pemberantasan Mafia Tanah ada 222 kegiatan. Satgas Percepatan Investasi 226 kegiatan. Kemudian Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi atau SIRI ada 84 kegiatan. Jaksa Garda Desa 2.907 kegiatan. Pengamanan Proyek Strategis Nasional atau PSN 89 PSN dan 28 proyek IKN. Pengamanan proyek strategis daerah atau PSD 3.028 kegiatan. Kemudian tabur atau tangkap buron 82 orang dan Lukum Penkum atau penyuluhan dan penerangan hukum 7.644 kegiatan. Yang pertama bahwa data jumlah penanganan perkara tindak pidana umum tahun 2024, jumlah berkas SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sebanyak 171.233 SPDP. Sedangkan jumlah berkas perkara diterima 131.378 berkas perkara. Berkas yang dinyatakan lengkap atau P21 sebanyak 125.296 berkas perkara, dan berkas yang dilimpahkan tahap 2 132.598 perkara, dan putusan 95.874 perkara, dan yang sudah dieksekusi sebanyak 99.105 perkara. 1.589 perkara. Penuntutan 2.036 perkara, eksekusi 1.836 perkara. Nah, kemudian upaya hukum banding sebanyak 511 perkara, kasasi 420 perkara, dan peninjauan kembali sebanyak 59 perkara. Itu untuk tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana perpajakan
karena penyidikannya bukan dari kita, maka penuntutannya sebanyak 73 perkara, eksekusi 51 perkara, upaya hukum banding 8 perkara, kasasi 3 perkara, peninjauan kembali 3 perkara. Untuk tindak pidana kepabeanan, penuntutannya 51 perkara, eksekusi 35 perkara, upaya hukum banding 2 perkara, kasasi 3 perkara, dan peninjauan kembali 3 perkara. Penuntutannya 157 perkara, eksekusi 131 perkara, upaya hukum banding 17 perkara, kasasi 13 perkara. Kedua, data jumlah penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat seluruh Indonesia. Ada sebanyak 184 perkara. Total perhitungan kerugian negara sebesar 310 triliun 608 miliar 424 juta 224.032 rupiah, dan USD 7.858.857,36 920 miliar 690 juta 300.000 rupiah, ya, dengan perincian sebagai berikut. 1. Kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di kawasan Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group sebesar 73 triliun 920 miliar 690 juta 300.000 rupiah. Sedangkan jumlah kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUPT Timah tahun 2015 sampai 2022 dengan perincian sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara atas aktivitas kerja sama penyewaan alat processing pengelogaman timah yang tidak sesuai ketentuan. Itu totalnya 2.284 miliar 950 juta 217.912,14 rupiah. Kerjasama penyewaan alat prosesing pengelogaman timah oleh PT Timah ke 5 smelter swasta dan HPP smelter PT Timah Tbk. Ini yang pertama tadi 3.023 miliar 880 juta 421.362,90 rupiah. Sedangkan HPP smelter PT Timah itu 738 miliar 930 juta 203 juta 450,76 rupiah. Kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal itu 26 triliun 648 miliar 625 juta 701.519 rupiah. Sebanyak 26.788 perkara dan sudah diselesaikan 8.310 perkara. Untuk bantuan hukum tata usaha negara, kalau tadi yang perdata, ini tata usaha negara yang bersifat litigasi 224 perkara dan telah diselesaikan 116 perkara. Sedangkan pertimbangan hukum ada sebanyak 11.315 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 6.549 perkara. Dan untuk pelayanan hukum dan tindakan Kejaksaan Corporate University telah dilaksanakan mulai bulan September 2024
ya setiap hari Rabu dilakukan secara daring dengan peserta seluruh ASN Kejaksaan dan telah mencapai 18.523 peserta dengan sertifikasi. Kemudian yang kedua, peluncuran Adiaksa Learning Center, sistem pembelajaran yang disediakan untuk mendukung pembelajaran Kejaksaan Corporate University yang terus berlangsung ke depan. Kemudian yang ketiga, workshop kurikulum Kejaksaan Corporate University. Telah dilaksanakan workshop Kejaksaan Corporate University pada tanggal 12 sampai 17 Desember 2024 diikuti 36 peserta dari utusan seluruh bidang dan badan diklat. Nah, yang kedua, standarisasi pendidikan dan pelatihan serta jaminan mutu. Bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Desember diikuti 42 peserta terdiri dari pegawai eselon 3 dan 4. Nah, ini bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Sedangkan audit internal mengenai sistem manajemen mutu SMM ISO 9001/2016 dan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ISO 37001/2016 telah juga dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Desember. Kejaksaan Corporate University telah dilaksanakan mulai bulan September 2024, ya setiap hari Rabu dilakukan secara daring dengan peserta seluruh ASN Kejaksaan dan telah mencapai 18.523 peserta dengan sertifikasi. Kemudian yang kedua, peluncuran Adiaksa Learning Center, sistem pembelajaran yang disediakan untuk mendukung pembelajaran Kejaksaan Corporate University yang terus berlangsung ke depan. Kemudian yang ketiga, workshop kurikulum Kejaksaan Corporate University. Telah dilaksanakan workshop Kejaksaan Corporate University pada tanggal 12 sampai 17 Desember 2024 diikuti 36 peserta dari utusan seluruh bidang dan badan diklat. Nah, yang kedua, standarisasi pendidikan dan pelatihan serta jaminan mutu. Bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Ini telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Desember diikuti 42 peserta terdiri dari pegawai eselon 3 dan 4. Nah, ini bimbingan teknik sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan. Sedangkan audit internal mengenai sistem manajemen mutu SMM ISO 9001/2016 dan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ISO 37001/2016 telah juga dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Desember. 25.579.058 rupiah terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan, ya, 6,5 tahun, ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Tapi Pak, ya tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada, jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada, ya, tentu undang-undang tipikor. Jadi ada kompartementasi di situ.
ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan. Ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum. Ya. Nah tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain, ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai. Ya. Artinya kalau dia menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain. Ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 semester itu, Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya, bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih, dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22. Ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa lagi yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap itu? Nah, kemudian yang kedua, kalau rekan media menganggap bahwa ada permainan jaksa, hakim, saya kira itu terlalu berlebihan. Ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan, dan saya kira sangat terbuka. Ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu, saya kira sangat terbuka. Ya.